A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa tabi'a huda thumma amma ba'd. Ikhwah fillah rahimakumullah dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kembali pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang fikih salat yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah sampai pada pembahasan suratul Fatihah. Di kesempatan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal berkaitan Al-Fatihah dan insyaallah kita lanjutkan kembali masih dalam Al-Fatihah. Bisa dilihat dalam tayangan ya, kita kembali merujuk pada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sebelum memulai kajian kita, mari sama-sama kita awali dengan membaca suratul Fatihah agar kita mendapatkan keberkahan ilmu dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam sholat kita, ya baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli amalin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah wa nafa'ana Allah bi ulumil muallif fid dharain. Amin. Kita bisa lihat di tayangan di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyampaikan faslun fa in lahana fil Fatihati lahnan yukhillul ma'na batalat salatuhu. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa Al-Fatihah bagian dari rukun salat yang kalau tidak dibaca dalam salat maka salat kita bermasalah. Dan ternyata permasalahan tidak berhenti ketika kita tidak membaca Al-Fatihah sehingga sholat itu tidak menjadi sah, ya, bahkan ketika kita baca Al-Fatihah sekalipun itu bisa terjadi ada masalah. Salah satunya adalah ketika bacaan Al-Fatihahnya itu bermasalah, ya, lahan. Kita sebut lahan. Lahan itu kesalahan dalam bacaan. Ya, Imam Nawawi katakan di sini, seandainya orang yang baca Al-Fatihah itu bacanya keliru, bacanya salah, yukhillul makna, bahkan bisa merubah makna, batalat sholatuhu, maka sholatnya menjadi batal. Jadi kalau ada orang sholat zuhur nggak pakai Al-Fatihah, menurut pendapat jumhur ulama maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, ada orang sholat zuhur baca Al-Fatihah tapi bacaannya bermasalah, tidak benar, terjadi lahan, kesalahan dan kekeliruan, maka kalau merubah makna, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Artinya baca Al-Fatihah sekalipun itu bisa membatalkan sholat kita kalau bermasalah bacaannya. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan bacaan Al-Fatihah. Harus kita tahsin, datang ke ahli qiraat, ahli Quran. Wa illam yukhillal ma'na sahhat qira'atuhu. Nah, kalaupun ada kekeliruan dalam bacaan Al-Fatihah tetapi tidak sampai merubah makna, yukhillul ma'na, tidak merubah maknanya, sahhat qira'atuhu, maka tetap sah bacaannya. Kalau bacaan Al-Fatihahnya sah, maka tentu salat juga secara fikih menjadi sah. Ya, menjadi sah, wallahu a'lam. Falladhi yukhillu mithlu an yaqula an'amtu au an'amti. Ya. Imam Nawawi di sini memberikan contoh. Salah satu contoh, ya, seseorang salah bacaan dan bisa merubah makna hingga pada akhirnya sholatnya menjadi batal itu ketika dia baca harusnya an'amta menjadi an'amtu. Ya, an'amta itu ya engkau ya Allah yang menganugerahkan. An'amta karena tak di situ domir kata ganti yang diarahkan pada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Tetapi ketika berubah menjadi an'amtu dalam gramatikal bahasa Arab, tentu ketika berubah ta menjadi tu di sini, tu maksudnya adalah aku. Ya, an'amtu dan aku menganugerahkan. Jadi terjadi perubahan makna yang signifikan, yang harusnya engkau memberikan anugerah menjadi saya yang memberikan anugerah. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta.
Kalau berubah menjadi an'amtu, maka berubah makna, ya, salah bacaannya, maka salah juga atau tidak sah juga sholatnya. Au kasriha, atau menjadi an'amti. Nah, kalau an'amti itu kata ganti untuk perempuan, dan ini tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Au yaqula iyyaki, ya, na'budu. Iyyaki, harusnya iyyaka. Iyyaka, ya, itu diarahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaki, ki ini kata ganti untuk perempuan dan tentu tidak layak untuk Allah. Ketika kita baca iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in, maka salah bacaannya, dan salah bacaan ini merubah makna sehingga batal salatnya. Ya. Walladzi la yukhillu mithlu ay yaqula rabbal alamin. Nah, ada juga kesalahan bacaan tetapi tidak sampai merubah makna secara signifikan. Ya. Kalau tadi perubahan maknanya ya frontal, ya, yang harusnya pada Allah kembali kepada kita. Nah, kalau di sini rabbal alamin, dia berubah harokatnya tetapi tidak merubah makna, ya, secara substantifnya, ya. Contoh misalnya, ya, di sini alhamdulillahi rabbil alamin, yang biasa kita baca hi rabbil, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi ternyata kalau kita lihat di sini, dicontohkan di sini, kalau ada orang yang baca alhamdulillahi rabbal alamin, ya, harusnya kasrah berubah menjadi fathah. Ini terjadi kesalahan dalam bacaan, tetapi tidak merubah makna secara frontal dan tidak membuat Al-Fatihah itu menjadi batal dan akhirnya juga membuat batal sholat. Tidak. Jadi ini perubahan yang masih ditolerir. Kesalahan yang masih ditolerir, tetap sah bacaan Fatihahnya dan tetap sah juga sholatnya. Tapi kita tidak bicara afdoliyah, ya. Tentu kalau afdoliyah harusnya nggak ada kekeliruan sama sekali. Ini kalau saja terjadi perubahan harokat di Rabbal Alamin, yang harusnya Robbi berubah menjadi Robba, atau harusnya Robbi berubah menjadi Robbu. Alhamdulillahi Rabbul Alamin, ya, berubah harokatnya tetapi tidak merubah makna secara signifikan yang pada akhirnya membuat sholat itu batal, gitu ya. Nah, jadi kesalahan dalam bacaan Al-Fatihah itu ada kesalahan fatal, merubah makna dan tentunya konsekuensinya membatalkan sholat. Ada yang tidak terlalu fatal, tidak membatalkan sholat tentunya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, ini penting kita perhatikan, ya. Kita kembali ke alhamdulillah. Nah, ini Imam Nawawi hanya memberikan contoh, ya, beberapa saja. Tetapi kalau di Al-Fatihah, kalau kita mau telisik lebih banyak lagi, ada banyak contoh di sekitar kita, di masyarakat kita, yang sebenarnya kalau kita lakukan terus-menerus, ini berbahaya untuk keabsahan sholat kita. Contoh misalnya, di awal saja, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ha-nya harus tipis. Ya, hak kecil seringnya kita sebut, ya. Haknya harus tipis. Tapi berapa banyak di antara kita baca alhamdunya, haknya menjadi besar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdu. Harusnya alhamdu. Nah, kalau kita cek itu kamus, ya, ketika hak kecil berubah menjadi hak besar, maknanya sangat signifikan berubah, ya. Kalau alhamdu dari hak kecil, maknanya adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau alhamdu hak besar, ya, tidak tipis, maka maknanya itu tidak bagus. Ya, jadi kalau kita buka kamus itu maknanya di seputar kelemahan, di seputar kalau dikaitkan dengan manusia bisa berupa kematian, atau ketika dikaitkan dengan pakaian maka artinya usang. Jadi bayangkan ketika hak kecil saja berubah menjadi hak besar, jadi alhamdulillah tadi, maka kita akan bisa menerjemahkan maknanya berubah, yang harusnya pujian pada Allah, paling tidak akan berubah menjadi kelemahan bagi Allah, ya, atau halak, ya, kebinasaan bagi Allah. Oh, ini berbahaya sekali untuk keabsahan sholat kita. Makanya coba dicek lagi masing-masing, ikhwah fillah rahimakumullah,
ya, itu dicek lagi bacaan Al-Fatihah kita. Yang penting kita ada usaha. Urusan nanti kita betul-betul sampai maksimalnya itu betul-betul makharijul hurufnya bagus, tajwidnya bagus, itu adalah hasil. Tapi minimal bagi kita adalah ada perjuangan, ada usaha untuk memperbaiki dan mentahsin ya bacaan Al-Fatihah kita. Karena memang Al-Fatihah ini sangat-sangat krusial ya dalam urusan sholat itu. Jadi nggak dibaca bisa nggak sah, dibaca dan kalau ternyata bermasalah juga masih nggak sah, maka tidak ada cara lain kecuali kita tahsin gitu ya. Terlebih sebelumnya kita sempat bahas juga ya bahwa di Al-Fatihah ada beberapa tasdid yang itu juga harus kena. Nah ini tentunya banyak sekali berkaitan dengan Al-Fatihah yang harus betul-betul dibaca dengan baik, dengan sempurna. Contoh lagi Al-Alamin ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu harus ainnya harus kena. Mungkin ada juga di antara kita yang harusnya ain berubah jadi hamzah, alamin. Ya kalau ain Allah itu Rabb semesta alam, kalau berubah jadi hamzah maka artinya alam artinya penyakit ya atau rasa sakit. Nah ini kan berubah lagi maknanya. Nah ini penting bagi kita untuk juga kita perhatikan. Nah Imam Nawawi lanjutkan di sini contoh berikutnya, walau qala di sini waladzallin bidza batalat salatuhu. Nah ini juga penting, ini dalam urusan makharijul huruf harusnya waladzallin itu pakai dhad, pakai dha. Mungkin ada juga di antara kita menggunakan dha waladzallin. Nah harusnya dhad berubah menjadi dha, maka batalat salatuhu, salatnya juga batal menurut pendapat yang paling rajih di kalangan Syafi'iyah. Ya, kita baca lagi satu fasal ya sebelum kita tutup. Faslun fa illam yuhsin al-Fatihah. Ya, fasal berikutnya, jika ada orang yang belum fasih baca Al-Fatihahnya, qara'a biqadariha min ghairiha, maka hendaknya dia membaca ya sesuai dengan kemampuannya ya dari surat yang lain. Misalnya gini, kalau misalnya dia baru masuk Islam belum bisa baca Al-Fatihah ya, dia baru hafalnya misalnya kulhu, ya udah dia baca kulhu aja ya. Atau misalnya dia bisa Al-Fatihah hanya sebagiannya saja, maka baca sebagiannya saja ya. Fa illam yuhsin syai'an minal Qur'an ata minal adhkar kat tasbih wa tahlil wa nahwihima biqadri ayatil Fatihah. Kalau ternyata dia juga nggak punya hafalan yang lain yang surat-surat yang sangat pendek seperti inna a'thayna dan yang lainnya ya, maka karena dia mu'alaf baru belajar sementara kewajiban sholat sudah harus dilakukan, maka cukup untuk mendatangkan zikir-zikir seperti tasbih, tahlil dan yang lainnya sebagai pengganti Al-Fatihah sementara dia belum mampu untuk membaca suratul Fatihah. Tapi kalau kita yang dari kecil ya sudah Islam, maka insya Allah Al-Fatihah menghafal kita ya. Fa illam yuhsin syai'an minal adhkar wa dhaqal waqtu 'an ta'allum waqafa biqadril qira'ah. Nah, kalau ternyata dia juga nggak bisa untuk berzikir, tasbih, tahmid dan yang lainnya ya dikarenakan waktu untuk belajar sangat sempit sementara dia berkewajiban untuk sholat, maka waqafa biqadril qira'ah, dia berdiri tegak ya seukuran waktunya, ini seukuran dia baca Al-Fatihah ya, walaupun dia nggak baca apa-apa ya. Ini tentu untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Tsumma yarka, kemudian dia ruku, wa tujzi'uhu salatuhu illam yakun farrata fit ta'allum, maka salatnya tetap sah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, wallahu alam, illam yakun farrata fit ta'allum ya, selama dia tidak melalaikan untuk belajar. Artinya apa? Selama dia ada usaha tapi nggak bisa-bisa, maka insya Allah dimaafkan. Tapi kalau memang ada pengabaian, nah itu di situ jadi bermasalah. Sama kayak kita nih, kalau kita bacaan Al-Fatihah tuh nggak bagus karena ada pengabaian, ya maka tetap sholat kita nggak sah. Tapi kalau kita sudah ada usaha, ikut daurah, datang ke ustadz, datang ke kiai, datang ke para habaib, ke ahli Quran, ingin ditahsin Al-Fatihah dan nggak bagus-bagus kitanya gitu ya, karena mungkin usia kita, lisan kita nggak seperti dulu, kita masih kecil, karena ya banyak alasannya gitu ya, dan nggak bisa-bisa tapi ada usaha, itu maafu, itu dimaafkan ya. Tapi berbeda kalau kita malas belajar. Nah makanya
Yang penting kita nggak malas belajar ya. Jadi insya Allah saya secara pribadi bukan ahlinya di Al-Quran. Maka ketika saya butuh untuk diperbaiki, saya datang kepada Ahlul Quran. Ya, saya punya guru Al-Quran, ya tetap ketika datang ke guru Al-Quran sampai saat ini pun diperbaiki, dianggap keliru, dan memang harus begitu. Jadi kita jangan merasa puas diri karena saya dulu pernah belajar nih waktu madrasah ibtidaiyah, dulu saya pernah belajar nih waktu aliyah, waktu dulu saya pernah belajar di pesantren. Ya itu kan dulu, kita nggak tahu apakah betul ya yang kita lakukan hari itu sampai hari ini betul atau tidak. Itu harus kita cek kembali gitu ya. Nah, kalaupun sudah kita ada usaha, insya Allah walaupun keliru, insya Allah dimaafkan. Amma idza kana yuhsinu al-Fatihah bil ajamiyah wa la yuhsinuha bil arabiyyah fala yajuzu lahu qira'atuha bil ajamiyah bal huwa ajizun fayati bil badal ala ma dzakarnahu. Ya, di sini Imam Nawawi katakan bahwa Al-Fatihah tidak bisa digantikan dengan bahasa Latin. Ya. Artinya mungkin ada orang karena mu'alaf, ya dia udahlah saya pakai terjemahan Al-Fatihah saja, nggak bisa. Jadi kalau nggak bisa Al-Fatihah secara utuh sebagiannya, kalau nggak bisa sebagiannya hafalnya surat kulhu, pakai kulhu. Nggak hafal kulhu juga, pakai zikir. Nggak bisa zikir juga, maka cukup berdiri seukuran waktu dia membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada tayangan berikutnya di seri kajian fikih salat dan masih akan membahas suratul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.